Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Semoga damai Kristus mengisi hati kita hari ini dengan sukacita. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi pekabaran firman Tuhan yang berjudul Keadaan Umat yang Menjijikkan Yesus. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah di hati kami, karuniakanlah pengertian yang benar di dalam pikiran kami akan firman-Mu dan pesan-Mu bagi kami. Dan bantu kami untuk menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang menjadi renungan kita saat ini terdapat di dalam Wahyu pasal 3, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. Ini adalah surat yang diberikan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Jemaat yang terakhir dari 7 jemaat di Asia Kecil. Pekabaran kepada jemaat Laodikia berkaitan erat dengan sejarah serta lingkungan kota tersebut. Kota Laodikia terkenal karena kemandiriannya. Kota itu adalah pusat perbankan yang penting pada zaman Kaisar Domitianus. Laodikia begitu bangga dengan kekayaannya sehingga menolak bantuan kaisar setelah terjadi gempa bumi besar di kota tersebut. Kota itu juga terkenal karena tekstilnya, terutama kain dan karpet yang ditenun dari wol hitam. Kota Laodikia juga merupakan lokasi sekolah kedokteran pada abad pertama yang mengambil spesialisasi pengobatan menggunakan salep telinga dan mata. Jadi kota Laodikia merupakan tempat yang mandiri, yang tidak merasa membutuhkan bantuan dari luar. Secara lahiriah, umat Tuhan di Laodikia tampak kuat dan makmur. Jelas terlihat orang-orang yang beribadah di sana menganggap diri mereka bahagia dan diberkati. Mereka tinggal di kota yang membuat iri orang-orang lain. Tampaknya beberapa anggota gereja berasal dari keluarga kaya di Laodikia. Gereja di Laodikia tampaknya tidak mengalami penganiayaan sama seperti jemaat Smyrna. Juga jemaat itu tidak seperti Pergamus, tidak ada doktrin yang salah. Jemaat Laodikia juga tidak terdapat amoralitas Isabel dan seluk-beluk iblis seperti di jemaat Tiatira. Tampaknya Laodikia adalah tempat yang nyaman untuk tinggal dan berjemaat. Tetapi kenyataannya, dari ke-7 gereja yang disurati oleh Yesus, tidak ada yang menerima kecaman yang lebih pedas daripada Laodikia. Hal apakah yang membuat mereka mendapatkan kecaman yang pedas dari Yesus? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-16 dari Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Jadi karena engkau suam-suam kukuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Jadi kita lihat di sini bahwa jemaat Laodikia tidak bersalah atas beberapa dosa yang disengaja seperti melakukan amoralitas, mempromosikan doktrin palsu, atau menyambut nabi-nabi palsu. Dalam suratnya kepada jemaat Laodikia, Yesus mengecam jemaat itu karena keadaan mereka yang suam-suam kukuh. Mengapa Kristus membenci suam-suam kukuh? Karena kondisi ini membuat seseorang tergelincir dalam keadaan ketidakpedulian total. Dia nyaris tidak bisa mengangkat wajahnya untuk memandang sesamanya, apalagi mendoakannya. Keadaan suam-suam kuku ini akan membuat seseorang bahkan tidak peduli dengan kondisi kerohaniannya sendiri. Dan masalahnya adalah sebagian besar jemaat Laodikia tidak menyadari bahwa kondisi inilah yang membuat mereka tidak lagi menarik dan tidak berguna, sehingga mereka mendapat tanggapan yang mengerikan dari Yesus. Aku akan memuntahkan engkau. Pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari keadaan umat Tuhan di jemaat Laodikia adalah
Jika kondisi kerohanian saya dan saudara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, jika kita tidak lagi memiliki kepedulian kepada orang lain, kepada kerohanian mereka ataupun kerohanian diri sendiri, Yesus akan memuntahkan kita dari mulutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, hal apakah yang menuntun jemaat Laodikia itu kepada keadaan yang suam-suam kuku? Di ayatnya yang ke-17 Yesus menjelaskan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Perhatikan frasa yang pendek ini. Engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Di sini Kristus menyatakan bahwa inti masalahnya ada di hati. Kesombongan karena kemakmuran, karena kekayaan, karena uang telah membutakan umat-umat Tuhan di Laodikia dengan kondisi rohani mereka yang sebenarnya. Dan yang terburuk adalah jemaat Laodikia berpikir mereka baik-baik saja. Jika Laodikia adalah jemaat di zaman kita, ini adalah tempat yang nyaman untuk tinggal dan pergi ke gereja. Mereka adalah gereja besar dengan bangunan yang bagus, tempat parkir yang luas, staf yang hebat, anggaran yang besar, banyak program, dan dihormati oleh masyarakat. Tidak ada yang salah dengan semua hal itu. Tetapi perikop ini harus mengingatkan kita bahwa jika semua pencapaian yang hebat itu akan menjerumuskan jemaat kepada kesombongan, kepada ketidakpedulian, maka semua kesuksesan tersebut akan menjadi sesuatu yang menjijikkan bagi Yesus. Dan menariknya adalah, walaupun surat kepada Laodikia ditujukan kepada sebuah jemaat, tetapi di ayat 20 dari Wahyu pasal 3 ini, panggilan Yesus menjadi sangat pribadi. Seolah-olah Yesus berpaling dari jemaat secara keseluruhan dan berfokus pada seseorang. Surat kepada jemaat Laodikia menjadi juga pelajaran pribadi bagi kita bahwa hati yang dirusak oleh kesombongan yang menuntun kepada ketidakpedulian akan membuat kondisi kerohanian kita itu hancur, dan ini adalah keadaan yang dibenci oleh Yesus. Jika ada sesuatu yang merusak hati kita saat ini, yang telah membuat kerohanian kita menjadi suam-suam kuku, Yesus menawarkan untuk masuk dan memperbaikinya. Wahyu pasal 3 ayat 20 Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus mengetuk pintu hati kita pribadi-pribadi. Dia ingin masuk. Dia menunggu jawaban kita. Pintu harus dibuka dari dalam. Yesus menunggu setiap pribadi untuk membuka pintu hati. Saat ini saya mendorong kita untuk memperhatikan suara Yesus, supaya kita membuka pintu hati dan berkata, Yesus, Engkau disambut dalam hidupku hari ini. Perbaiki hidupku Tuhan, dan jangan muntahkan aku dari mulutmu. Semoga kita berkenan membuka pintu hati terhadap seruan Yesus, membiarkan dia masuk ke dalam hati kita, membiarkan dia masuk ke dalam kehidupan kita, untuk mengatur hidup kita dan memperbaiki kondisi kerohanian kita, supaya hidup kita tidak menjadi kejijikan di hatinya. Sebaliknya itu akan menjadi kemuliaan bagi namanya. Itu akan menjadi sukacita di hatinya. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita yang mendengarkan firman ini. Engkau diberkati.